Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim penilai Nirwasita Tantra 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dan yang saya cintai dan banggakan masyarakat Kota Jambi dimanapun berada. Kota Jambi yang juga ibu kota Provinsi Jambi merupakan sebuah kota yang sangat peka terhadap isu lingkungan. Komitmen ini dapat dilihat melalui agenda yang tercemin dalam misi ketiga RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, yaitu penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan dengan indikator kinerja yang utama, yang salah satunya adalah indeks kualitas lingkungan hidup yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini terekam secara detail dalam dokumen indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang berpedoman pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada 4 isu prioritas daerah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Jambi. Isu pemenuhan RTH atau ruang terbuka hijau, isu terkait dengan genangan air, isu tentang tata kelola persampahan, serta isu pencemaran air permukaan. Keempat isu ini menjadi perhatian kami selaku pemerintah di Tanah Pilih Betuah yang kami cintai ini. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan gaya hidup yang konsumtif serta tidak berwawasan lingkungan menjadi faktor pendorong isu lingkungan tersebut. Yang pertama terkait dengan keterbatasan lahan untuk RTH atau ruang terbuka hijau. Selayaknya banyak kota-kota besar di Indonesia, lahan di Kota Jambi didominasi untuk kebutuhan komersial dan pengembangan perkotaan. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam upaya pemenuhan ruang terbuka hijau publik sesuai amanat Undang-Undang Tata Ruang, yaitu 20%. Yang mana saat ini baru terrealisasi 10,74%. Namun kami tidak berdiam diri, kami terus berupaya melalui langkah-langkah strategis berupa kebijakan yang diambil terkait perlindungan lahan dan pengawasan guna lahan sesuai RT/RW dan peraturan yang ada. Peningkatan kualitas hutan kota, penataan taman-taman kota, dan pedestrian merupakan ruang publik yang ikut kami tingkatkan hijaunya. Total sudah sebanyak 20.800 pohon dengan tinggi minimal 2 meter yang kami tanam di tahun 2019. Hal ini belum termasuk pohon-pohon yang ditanam melalui kebijakan wali kota terhadap calon pengantin, di mana setiap calon pengantin di Kota Jambi diwajibkan menanam pohon di Taman Sejuta Cinta dan juga di halaman-halaman rumah mereka yang di tahun 2019 berjumlah lebih kurang 3.800 pohon. Kemudian juga ada juga penggantian-penggantian, yaitu bagi pelaku-pelaku usaha yang membangun 1 pohon maka akan mengganti 100 pohon. Dan hal ini di tahun 2019 sudah ada lebih kurang 1.200 pohon yang kami laksanakan, yang kami tanam tahun ini. Selanjutnya terkait isu persampahan yang juga didorong oleh faktor pertumbuhan penduduk dan kesadaran masyarakat. Adapun total volume sampah yang dihasilkan adalah 423,44 ton per hari, di mana 333,58 atau 78,78% diangkut ke TPA dan sebanyak 53,77 atau 12,70% sampah diolah di TPS 3R dan bank sampah. Dengan kata lain, di tahun 2019 sudah sebanyak 91,48% dari total sampah mampu kita tangani. Tentunya ke depan akan terus kita tingkatkan dan kendalikan produksinya. Adapun langkah-langkah yang kita upayakan terkait persampahan ini adalah melalui penegakan regulasi, pemberian sanksi administratif, pengelolaan sampah, pembatasan penggunaan kantong plastik, penyusunan
Jakstrada, pengelolaan sampah dan pendampingan pengelolaan TPS 3R, serta pembangunan TPA Sanitary Landfill bantuan KfW Jerman. Di samping itu, kita juga terus mengkampanyekan gaya hidup minim sampah pada generasi muda. Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait diet plastik, kemudian penyaluran kantong belanja ramah lingkungan. Semua upaya tersebut dilakukan guna mengendalikan produksi sampah, guna terwujudnya pengelolaan sampah yang optimal di Kota Jambi. Selanjutnya, terkait isu genangan di Kota Jambi. Di tahun awal perencanaan pembangunan periode 2018-2023, terdapat 19 titik genangan di Kota Jambi. Untuk itu, kami mulai dengan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian tata ruang guna melindungi retensi alami, normalisasi dan naturalisasi anak-anak sungai, serta drainase perkotaan. Pengadaan lahan retensi, penataan bangunan, dan bottleneck saluran, serta melakukan updating master plan drainase perkotaan. Di samping itu, kami juga terus berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan, khususnya sungai, melalui program gotong royong dan pembinaan pada masyarakat peduli sungai. Serta kami juga terus mengkampanyekan gerakan sejuta biopori, baik kepada masyarakat maupun pada generasi muda, di mana sampai dengan 2019 ini tercatat sebanyak 414.370 buah biopori sudah tersebar di seluruh kecamatan di Kota Jambi. Sejalan dengan upaya tersebut, pada tahun 2019 Kota Jambi berhasil mengeliminir sebanyak 3 kawasan tergenang. Dengan demikian, total menjadi 16 titik genangan yang menjadi PR kami ke depan nantinya. Dan sebagai tambahan informasi, di tahun 2020 ini, kami telah berhasil menurunkan sebanyak 6 titik genangan lagi. Sehingga total menjadi 10 titik genangan yang menjadi tugas kami ke depan. Selanjutnya, terkait isu pencemaran air permukaan disebabkan oleh tingginya pencemaran sungai di bagian hulu akibat penambangan ilegal, pengelolaan air limbah, rumah tangga, dan industri. Rumah tangga yang belum begitu baik serta kesadaran masyarakat akan kebersihan lagi-lagi menjadi pemicu tingkat pencemaran. Untuk itu, pemerintah Kota Jambi melakukan upaya terkait penguatan regulasi, pembangunan IFAL domestik dan pembinaan, serta pengawasan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah. Kesemua upaya yang kami lakukan dalam mengeliminir persoalan lingkungan, pada gilirannya memberikan impact, yaitu pencapaian indikator kinerja utama pengelolaan lingkungan hidup Kota Jambi dengan realisasi capaian 105,34% dari yang sudah ditargetkan tahun 2019. Dan sebagai penutup, tak bosan-bosannya saya selaku Wali Kota Jambi mengajak kepada kita semua dan segenap lapisan masyarakat yang kami cintai untuk terus mentaati protokol kesehatan serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan harapan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Putra Absor Hasibuan SH, Ketua DPRD Kota Jambi periode 2019-2024. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Jambi, khususnya sektor lingkungan hidup, sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi. Kami, DPRD, memiliki tugas untuk pengawasan anggaran dan legislasi selalu bersinergi dengan eksekutif. Dalam pelaksanaan pengawasan, kami selalu melalui komisi-komisi mengadakan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan OPD dan stakeholder terkait. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti pemenuhan RTH, publik, pengelolaan sampah, mengatasi genangan air, dan pencemaran air. Pada sisi anggaran,
Untuk sektor lingkungan hidup, persentase anggarannya meningkat dari tahun sebelumnya 18,8% dan pada tahun 2019 mencapai 19,1%. Untuk tugas sebagai legislator, kami mendukung melalui kebijakan bersama eksekutif menerbitkan peraturan daerah. Akhir kata, saya berharap kinerja pemerintah Jambi dalam mengelola lingkungan hidup di Kota Jambi terus ditingkatkan. Kami DPRD Kota Jambi akan terus mendukung program-program yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Jambi demi terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.